Halo Bung, selamat datang di Aneka Ulasan bersama saya Firman. Halo Bung, selamat datang di Aneka Ulasan bersama saya Firman. Ini dia Soundpeats Mini Pro. Nama Pro di TWS ini menurut saya udah pantas buat dipakai sama Soundpeats Mini Pro ini. Apa iya? Makanya tonton sampai habis. Dari segi desain, tampilan dari Soundpeats Mini Pro ini simple banget. Warna hitam, berfinishing matte, membuat tampilan TWS ini terlihat premium. Tapi finishing matte-nya juga jadi platform yang sempurna buat goresan-goresan tipis akibat bergesekan dengan kunci motor dalam tas saya. Build quality dari TWS ini juga cukup solid dan cukup berbobot. Untuk pengunciannya, case TWS ini udah pakai magnet yang bisa menempel cukup kuat. Di bagian depan case ada logo Soundpeats dan satu LED indikator baterai. Dan di belakang ada port Type-C untuk charging. Desain di bawah case yang membulat bikin TWS ini nggak bisa berdiri. Jadi pengennya rebahan terus. Sama dielus-elus ya. Remas sedikit boleh. Nah, tuh Pak. Di dalam case-nya ada sepasang earbuds yang desainnya beda dari yang lain. Earbuds-nya tipe in-ear dengan ukuran yang menurut saya cukup gede untuk sebuah earbuds. Ear tips di TWS ini juga bentuknya oval, bukan ear tips yang tipe bulat. Pas dipakai, fitment di kuping saya udah pas dengan ear tips ukuran M yang sudah terpasang. Anda juga akan dapat dua spare ear tips ukuran S dan L. Tapi saya rasa earbuds-nya terlalu menonjol keluar kuping saya. Karena kalau diperhatikan ada kisi tambahan di tengah earbuds-nya yang bikin earbuds-nya jadi lebih menonjol. Alhasil, kalau dipakai sambil tiduran, itu makin gak nyaman. Tapi bobotnya yang ringan bikin TWS ini masih nyaman banget kalau dipakai dalam waktu yang lama. Untuk kontrolnya TWS ini udah dikontrol dengan sentuhan, yang touch areanya cukup gede di sisi luar earbuds. Jadi, Anda nggak usah khawatir adanya miss touch. Untuk kontrolnya, Bung bisa sentuh satu kali di earbuds kanan-kiri untuk naik turunin volume. Sentuh dua kali untuk play, pause lagu. Lalu, bisa juga mengaktifkan voice assist, aktivasi game, dan ANC. Sayangnya, untuk gonta-ganti lagu, TWS ini cuman bisa pindah ke lagu selanjutnya. Nggak bisa muter lagu sebelumnya. Pas ngontrol TWS ini, touch responnya cukup responsif dan jarang sekali miss touch. Apalagi misunderstanding. Miss jadi baru klasik banget. Malu sana kayak begitu. Saya belum nyebut apa. Ada beberapa voice prompt yang akan muncul saat Anda mengontrol TWS ini. Yaitu saat Anda gonta-ganti dari ANC ke Hear True dan saat mengaktifkan game mode. Voice prompt ini akan muncul di atas lagu dan suara video yang sedang Anda putar. Jadi nggak akan mengganggu pengalaman Anda pas nonton atau dengerin lagu. Karena di beberapa TWS tuh ada yang langsung dia ngematiin lagunya dulu, baru ini ngomong, baru itu, baru ngomong pala. Habis itu ngomong. Serem banget, serem. Untuk spesifikasi Soundpeats Mini Pro ini pakai driver 10 mm, Bluetooth versi 5.2 menggunakan chipset Qualcomm QCC3040, support codec aptX adaptif versinya, SBC dan AAC, dan sudah dapat sertifikasi IPX5. Soundpeats Mini Pro juga berapa? Oh, kok ketawa sama? Takut aku. Blok logika. Santai. Soundpeats Mini Pro juga udah bisa di setting-setting via aplikasi Soundpeats yang udah tersedia di Google Play Store dan App Store. Di dalam aplikasi, Bung bisa lihat status baterai kedua earbuds. Sayangnya, nggak ada indikator baterai untuk case-nya. Jadi kita cuma bisa ngandelin si LED indikator yang ada di case. Selain bisa mengecek indikator baterai, di aplikasi Soundpeats ini Bung bisa ngatur equalizer. Ada 7 band EQ yang bisa Bung atur sesuai selera. Atau Bung bisa pilih preset yang sudah disediakan sama Soundpeats. Atau Bung bisa aktifin adaptive EQ untuk equalizer yang sesuai dengan kuping Anda. Karena sebelum diaktifin akan ada hearing test dulu Bung. Lalu Bung juga bisa gonta-ganti mode ANC ke mode normal. Dan juga mengaktifkan game mode via aplikasi ini. Sayangnya, nggak ada pilihan tingkatan noise cancelling dan transparansi mode-nya. Seperti di
Redmi Buds 3 Pro. Selain itu, touch control di TWS ini juga nggak bisa diganti-ganti perintahnya seperti di Redmi Buds 3 Pro. Kita masuk ke sektor baterai. Soundpeats Mini Pro ditenagai baterai berkapasitas 45 mAh di tiap earbudsnya dan 300 mAh tambahan di dalam case. Klaimnya, dalam sekali pengecasan earbudsnya bisa tahan sampai 7 jam dalam mode normal dan 5 jam dalam mode ANC aktif. Case-nya bisa nambah durasi pemakaian sampai 21 jam. Sebagai gambaran, saat dipakai main PUBG sejaman dengan game mode aktif, baterai itu bisa berkurang sampai 20%. Lalu dipakai YouTuber sejam dengan mode normal, baterainya bisa berkurang 10%-an. Saya jarang aktifin ANC karena ya memang nggak perlu-perlu amat, Bung. Jadi daya tahan baterainya juga nggak begitu terkuras. Selama pakai TWS ini, saya pernah pakai di keadaan baterai case yang udah low karena LED indikatornya udah merah. Dan akibatnya adalah TWS ini jadi nggak bisa hidup sendiri. Biasanya kan tiap kita buka case TWS, TWS-nya akan langsung nyala dan masuk ke mode pairing. Nah ini nggak, Bung. Jadi earbuds-nya akan tetap mati. Jadi saya harus ngidupin dulu earbuds-nya baru deh bisa di pairing. Jadi itu kanan kiri gitu, masing-masing. Kanan nyalain, kiri juga nyalain gitu, Bung. Untuk bisa auto on lagi, case-nya harus dicas dulu. Untuk waktu ngecas, TWS ini diklaim memakan waktu 1,5 jam untuk ngecas earbuds-nya dan 1,5 jam untuk ngecas case-nya sampai penuh. Di dalam user manual, rekomendasi arus untuk ngecas TWS ini tidak boleh lebih dari 1 ampere. Fitur wireless charging sayangnya belum dimasukin ke TWS ini, Bung. Gimana aktif noise cancellingnya? It work. Saya nyoba ANC-nya cuman di studio kita aja yang isinya ada suara AC dan kipas aja. Itu dua-duanya nyala tuh. AC kipas. Masuk angin dah. Dan fitur ANC-nya ini bisa meredam suara kipas AC di studio ini. Kok tape? Ketan kali tape. Tapi kualitas video yang lagi di play di TV Suara, kualitas bahasa yang mana ini? Oh, sorry. Astagfirullahaladzim. Tapi suara video yang lagi di play di TV studio kami masih kedengeran. Experience ini kurang lebih sama dengan pas pakai Redmi Buds 3 Pro. Untuk fitur transparansinya nggak ada masalah. Suara dari luar jadi semakin terdengar dengan jelas. Itu bagus banget. Untuk kualitas suaranya, ini nih faktor yang menurut saya TWS ini pantas dapat nama Pro. Selama pakai TWS ini saya nggak utak-atik EQ-nya. Settingannya preset defaultnya ada di preset EQ Soundpeats Classic. Di preset defaultnya ini, sektor bass udah nendang banget dan cukup dewasa dentumannya. Wah, nggak sampai menutupi sektor lainnya, jadi nggak maruk gitu. Dentuman bass di lagu Shutdown Blackpink masih kedengaran sampai buntut-buntutnya. Sektor vokal di TWS ini juga terasa di depan, Bung. Tapi di beberapa genre saya merasa vokalnya agak mundur sedikit ke tengah. Cuman itu nggak mengganggu ya. Satu hal yang saya notice adalah pas saya dengerin lagu pop kayak itu tuh yang wah, kayak gitu. Itu kayak lagunya Ziva, yang Kesha, yang gitu-gitu. Sektor vokalnya jadi terasa di depan banget. Dan artikulasi vokalnya jadi jelas banget, Bung. Bahkan saya ngerasa kayak lagi dengerin mereka perform live. Agak lebay nih kayaknya. Tapi kalau di kuping saya sih begitu kedengarannya ya. Sayangnya di Soundpeats Mini Pro ini nggak ada fitur in-ear detection. Jadi pas Anda nyabut TWS ini dari kuping, lagu di Spotify Anda akan terus muter dan harus di-pause dari HP Anda. Fitur ini menurut saya adalah fitur yang penting karena bisa jadi lebih praktis aja. Oke, untuk latensinya, saat nonton video di mode normal ada latensi yang terasa, tapi ini terbilang tipis ya, tapi noticeable. Saat kita pakai mode game mode, barulah latensi itu hilang dan suara dari video terasa selaras. Ini juga terjadi pas main game. Pas pakai mode normal ada buntut 1-2 langkah saat saya main PUBG Mobile pakai TWS ini. Tapi diaktifin game mode-nya, latensinya jadi lebih tipis. Pas saya main pakai game mode di awal-awal game, latensinya masih berasa ya. Tapi semakin lama saya merasa aman-aman aja main game pakai TWS ini. Klaim low latency sampai 60 millisecond menurut saya sih ini masih playable ya untuk Anda yang mungkin mau pakai TWS ini buat gaming juga. Tapi mari kita tes latensinya. Ini dia.
Yuk. Terakhir, untuk kualitas mic-nya gimana? Silakan. Oh, silakan. Gimana sih? Terakhir, untuk kualitas mic-nya gimana? Silakan nilai sendiri dan komen di bawah ya. Halo Bung, ini adalah tes mikrofon Soundpeats Mini Pro. Gimana suaranya? Bagus kan? Jangan lupa subscribe ya. Oke, kita masuk ke simpulannya nih, Bung. Kualitas suara dari Soundpeats Mini Pro ini jadi kojo yang menjanjikan untuk bersaing dengan TWS di kelas harga 600 ribuan. Overall, soal kualitas suara sih kayak nggak ada komplain sama sekali. Ini udah enak banget. Walaupun dari segi fitur, kalau dibandingkan dengan Redmi Buds 3 Pro yang sebelumnya udah kita review dan harganya juga ya nggak beda jauh, masih ada yang kurang seperti wireless charging dan in-ear detection mungkin ya. Oh iya, in-ear detection. Nggak usah dijawab harusnya. Wow. Tapi adanya pengaturan EQ di aplikasinya bikin Anda leluasa buat ngulik potensi dari Soundpeats Mini Pro ini. Dan untuk Anda yang pengen main game pakai TWS ini, menurut saya TWS ini masih playable, Bu. Kalau Anda tertarik, link pembeliannya ada di deskripsi ya. Itu dia review telat dari Soundpeats Mini Pro. Terima kasih untuk Anda yang sudah like, share, dan subscribe channel Aneka Ulasan. Gimana menurut Anda soal TWS ini? Silahkan komentar di bawah, Bu. Jangan lupa cek kolom deskripsi, follow juga sosial media kita. Jaga kesehatan. Saya Firman dari studio Hasselblad Media Group, pamit undur suara. Sampai ketemu di video selanjutnya.